Jadi aku sengaja buat lagi video walaupun sebenarnya aku tuh malas banget. Lagi-lagi aku harus buat video yang masih dengan isu-isu perubahan yang ada di muka aku dan segala macam yang bahkan baru-baru ini aku udah melaporkan ini ke Polres Ampana. Dan berikut aku tuturkan semuanya ya kan. Aku ke rumah sakit itu dokternya pada ngindar. Kecuali dokter kandungan yang berhasil aku temuin, itu pun karena akunya maksa, dan langsung dia vonis aku gitu aja dengan kista yang aku nggak pernah. 8 tahun 7 tahun kemarin aku pernah cek ke dokter dan aku nggak pernah punya riwayat kista miom kada, kecuali soal kesuburan dan mungkin jika pemeriksaan dilanjutkan tuh mungkin ke masalah fertilitas. Oke, jadi next, itu kita lupakan sebentar dengan bagian dalam tubuh aku yang aku bisa ngira-ngira aja dari luar, dan memang ada scare seperti sayatan di perut aku dan sebagainya, tapi itu di dalam. Bagaimana dengan yang tampak dari luar, seperti dari wajah aku, dari rebahan gigi aku, struktur rahang aku, ya kan. So, jadi aku banyak berusaha bertemu dokter, dari mulai dokter gigi sampai dokter bedah plastik bahkan, dan entah kenapa mereka selalu ngindar. Dan kemarin aku juga sempat post ya, ketika aku jalan tiba-tiba, dan itu emang beberapa kali sempat terjadi dari ya beberapa waktu belakangan ini ya, itu sering darah. Jadi aku meludah tanpa sadar, itu keluar darah, dan darahnya seperti perlukaan, dari darah perlukaan ya, bukan darah kotor, apa darah mati atau darah dari gimana sih, itu darahnya tuh darah dari kayak luka gitu. Terusnya misal di dalam mulut aku ya ada luka, dan kayak yang aku berusaha tarik dan aku keluarkan lewat ludah aku, dan itu bercampur darah dan sangat merah. Dan tapi aku sering ngaca, aku lihat ke dalam, siapa tahu ada luka atau aku dapat apa ya, seperti ya yang jadi tahu itu darah dari sana gitu kan. Tapi selain aku periksa gusi-gusi aku dan sebagainya, ya kalau di gusi kan nggak terlihat luka ya, tapi di gusi ini kan di dalamnya itu seperti ada lubang gitu, ada celah gitu kan, yang bisa bikin darah keluar dari sana. Dan aku menjadi penasaran, apa gigi aku ini asli atau implan seperti yang aku dengar. Aku tadinya nggak tahu gigi implan dan segala macam, karena terus terang aku dari kecil nggak pernah ke dokter gigi. Terus terang jujur aja, sekalinya cabut gigi aku goyang-goyang terus aku cabut gitu. Dan nggak ada, seringnya tuh nggak ada gigi berlubang atau apa, paling-paling aku gusi bengkak. Itu penyakit aku kalau dingin dan aku jarang bersihkan, nah itu aku bengkak gusinya. So, aku nggak pernah kayak yang begitu ini ya, intens perhatiin kebersihan mulut aku. Selain yang dulu sih masih di rumah dan sebagainya, aku sering. Tapi sekarang itu cuman kayak aku misal ada apa, kenapa gitu, ada keselip apa gitu kan, aku ambil cermin ya, biasa kan cek-cek gitu, terus aku lihat oh ada ini keselip apa, ini bumbu atau apa atau serat apa gitu kan, terus dicabut. Nah itu ada, emang dari 3 bulan kemarin aku lihat, apa 2 bulan ya, lupa deh. Tapi ada mulai di sini, di bagian bawah sama di atas ini ada karang, dan aku nggak ingat atau nggak notice itu kapan ada tiba-tiba karang itu, karena terakhir awal-awal aku kesini lagi bulan 2 kemarin ya, nggak ada, setahu aku nggak ada karang gigi, akunya nggak punya karang gigi. Oke. Jadi udah lah kan, itu udah. Dan yang paling parah itu kemarin aku bertemu dengan temen aku. Kalau ada yang dari lu
Teluk Banggai, tepatnya di kilo 5, di daerah pantai kilo 5. Ada salah satu, kan di situ berjejer penjual pisang goreng, saraba, dan kelapa muda seperti yang banyak lokasi-lokasi wisata di pantai ya kan. Seperti kafe-kafe warung gitu kan. Jadi aku bertemu kemarin, 2 tahun kemarin kan, aku sempat Teluk itu nggak bertemu dengan, aku sebutkan aja namanya karena aku yakin banget itu namanya Ade, si Ade, tomboy dia. Jadi dia itu ada saudaranya namanya Musa. Nah dia itu, mohon maaf ya, aku nggak bermaksud menghina, tapi aku udah hina juga sih. Soalnya kalau itu memang benar dia, kenapa dia nggak bilang selayaknya teman lama nggak ketemu, selayaknya walaupun nggak akrab banget, nggak ini banget kan, deket banget, tapi seenggaknya kan kenal. Terus pasti dia kayak, hai, hei kamu kenapa di sini gitu. Itu kan kayak, itu kayak wajar gitu kan. Tapi itu enggak. Dan kemarin aku ke Ampana 2, 3, 4 hari kemarin ya, udah ya. Dan aku ke salah satu toko, kalau yang tahu itu di depan Masjid Ampana, agak sinian, sebelum, kalau dari arah Palu ke Ampana, sebelum Tugu, dekat Tugu Ampana Kota. Nah, di situ ada masjid sebelah kiri kalau dari sini warna hijau catnya. Nah, depan itu ada konter kecil. Konter kecil itu jarak 100 meter apa kurang gitu. Ada toko, aku bilang toko semi grosir, tapi tempatnya kecil, kayak toko kecil biasa aja dari luar. Tapi bener lengkap barang-barangnya, kayak kosmetik sih terutama ya. Kayak kamu tuh nyari mulai dari sabun segala macam, face wash segala macam, produk-produk kecantikan dan produk rambut, bahkan ya semuanya ada di sana. Makeup, lipstick dan semuanya, hand body lotion segala, perfume, ada semuanya di situ. Aku lupa nama tokonya, aku bahkan gak ada namanya kali. Cuman di situ udah terkenal dan orang pada rame di situ intinya toko itu. Dan udah ke berapa kalinya aku ke Ampana mesti mampir ke situ. Aku ketemu yang selama si Ade ini, yang aku tahunya dia itu tinggalnya di kilo 5, di pantai kilo 5 itu, tempat jualan gorengan itu dan sebagainya. Jadi aku ketemu dia. Dan tapi karena, mohon maaf, yang aku tahu penampilannya itu yang aslinya dia ya, giginya nggak begitu rapi juga, besar aku punya gigi kelinci di depan, ada gimana gitu kan. Tapi lucunya aku ketemu kemarin, dia tuh udah yang kayak normal gitu. Jadi aku cuman bisa ngenalin dari sini sampai ke sini, dan dari sini sampai ke sini aku nggak ngenalin, dan aku kayak cuek aja gitu, kayak yang oke, tapi itu different pas orang lain gitu yang aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah kenal. Lalu aku masuk dan berbelanja seperti biasa. Aku cuman beli conditioner kemarin karena ya tahu sendiri rambut aku nggak tahu jadi apa karena salah masuk salon. Oke. Jadi udah, tapi dia itu yang sorot matanya tajam ke aku, bener-bener tajam ya, kayak melototin aku gitu sampai, iya, kamu mau beli apa, yang mana, oh iya aku ambilin gitu. Dan aku, what's wrong, ada apa dengan dia gitu kan. Tapi aku belum waktu itu langsung kayak si Ade nih, belum. Nanti pas udah berapa menit aku di sana dan gelagat dia yang kayak gitu, aku baru mikir, kayaknya dia, kayaknya kok mirip temen aku gitu. Langsung ingat, dan aku kayak, dia operasi plastik di mana? Dia ngerubah, sorry ya kalau aku harus bilang, itu mulutnya itu, di sini juga mungkin banyak yang kenal kan kalau setelah aku ngomong ini, dan kalian cari deh nama si Ade itu. Masih nggak dengan mulutnya yang kayak gitu, atau udah dioperasi? Kalau dioperasi berarti benar kan. Dan jadi dia itu giginya bener tonggos banget sampai kayak yang ngatup itu susah, kayak posisinya kayak aku gini sekarang. Tapi bukanya itu kan karena kalau dibandingin ya mukanya sama aku tuh, lebaran muka aku sih ya, gedean muka aku ya, karena mukanya dia tulangnya nggak begitu besar, kayak kalau aku kan nggak begitu besar juga tapi rahang aku lebar. Dan aku tuh dari kepala itu emang strukturnya udah besar kan, kepala aku tuh kayak
besar, dan walaupun aku kurusan, gak bakal aku terlihat yang kayak imut-imut kayak cewek-cewek kebanyakan yang imut-imut. Bahkan dari body aku aja, dari belakang punggung aku itu kelihatan lebar, karena emang gitu udah terbentuk tulangnya. Jadi walaupun aku diet segala macam kurus, aku nggak bakalan terlihat so imut kayak cewek-cewek gitu yang imut-imut lah, yang kecil emang tulangnya kecil gitu. Aku nggak bakalan bisa kayak gitu. Nah, jadi dia itu mungkin dari tinggi badan ya nggak begitu jauh ya sama aku, tapi dia pula punya tulang itu nggak begitu besar kayak aku. Ngerti nggak maksud aku? Ya kayak gitulah. Jadi tiba-tiba lihat, bener gak sih itu dia? Kan shock aku kan. Wah, udah kayak di Korea dong kita. Orang yang kayak gampang aja ngerubah penampilan dengan masuk ke salah satu klinik kecantikan dan ngerubah total penampilan kita, yang bayangin itu nggak operasi ringan atau operasi biasa ya kan, ngerubah struktur muka kamu yang tadinya gini udah kayak traktor. Sorry ya buat orang, aku nggak ngina, tapi bayangin deh kalau kamu yang jadi aku, kira-kira marahnya kayak apa. Muka kamu yang nggak begitu ini dan dirubah jadi kayak gini tuh, sampai dagu aku tuh kayak kekat, tuh gimana ya. Aku nggak bilang aku punya dagu yang panjang, tapi seenggaknya ini bener-bener. Nah, yang kalau emang itu prasangka aku nggak benar, dan segala sayat-sayatan di tubuh aku nggak benar, dan segala kemarin kenapa dia nendang rahang aku sampai bengkak, dan aku jalan kemana-mana dan aku beristirahat di tempat yang sepi, karena aku nggak mungkin dong istirahat di tengah jalan, ya kan, mana bisa aku tidur. Dan di tempat sempit itu siapa tahu mereka ngikut sengaja gitu, kenapa aku kemana-mana diikutin ambulans sampai 2, nggak sama 1 loh. Jadi bisa aja ya kan, seseorang yang maybe dia benar-benar gila dan dia bisa ngelakuin hal gila kayak gitu, dan dia ngikutin aku, dan akhirnya dia operasi aku, dan itu hanya, bayangin normalnya manusia kan rata-rata tidur 8 jam, itu hanya butuh 4 jam ya kan. Bisa aja, kenapa enggak dilakukan oleh profesional ahlinya ya kan. Dan seperti tulang kamu ditukar sama punya orang, berikut ginjal, organ kamu dan sebagainya, dan setelahnya ditutup dengan high food treatment ya kan. Yang belum tahu tinggal buka di YouTube, ada semuanya di sana, dan itu menyisakan skin yang begitu smooth sampai nggak berbekas. Dan aku yang di jalan pecicilan kesana sini main dan sebagainya, dan aku nggak notice sama sekali kalau ada yang aneh dengan bibir berikut hidung berikut apalagi rahang aku. Dan tahu seseorang bisa punya tampilan berubah gitu aja drastis gitu tanpa, I don't know ya, dia sih maksudnya udah dapat operasi dari mana, aku nggak tahu ya kan. Dan setahu aku di Ampana belum ada klinik bedah seperti yang bisa operasi plastik gampang aja ya kan. Coba komen dong yang dari Ampana kalau ada klinik surgery ini, plastik surgery di sana, yang udah banyak orang ke sana ya kan, dan ngerubah rahangnya, operasi rahang atau operasi wajah, bentuk bibir, bentuk hidung ya kan. Jadi tolong komen ya, karena aku nggak sama sekali tahu soal itu, belum sama sekali tahu, kecuali aku ke RSUD Ampana dan di sana ada poli bedah plastik ya. Jadi tolong itu infonya juga, dan berikut tempat-tempat praktek dokter yang kira-kira bisa aku datengin untuk mastiin kalau aku nggak pernah ada operasi di bagian setengah wajah aku ini ya. Gitu. Berikut bibir aku, berikut ini rahang aku. Aku nggak takut dibilangin jelek, biarin, karena aku udah segini, udah umur aku segini, aku juga mau bilang itu ya pasti gila. Tapi satu sisi aku gini, aku 31 tahun. Kan kejadiannya 2 tahun udah hampir 2 tahun kemarin dong ya. Di 2022 akhir September Oktober deh. Ya kalau nggak salah dari sana ya. Jadi kalau kamu sama kayak aku di usia segitu, usia segini, kepala 3, bukan belasan, bukan 20-an, dan seseorang mencuri payudara kamu, mencuri vagina kamu bahkan, coba deh komen, apa rasanya?
agak-agak menggelitik gila kayak kan. Maksud aku, ya bukan aku sok cantian atau sok apa, tapi kalau aku ABG mungkin saja bisa kayak oke, wajar siapa yang nggak mau pengen muda, ya kan. Dan sorry, aku kan nggak punya belum punya baby ya, belum nyusuin, aku nggak pernah ngerasain nyusuin bayi. Kecuali dulu pas adik aku nangis 1 hari ditinggal ibu aku dan aku coba nyatain dia pakai sorry pakai ini aku, tapi itu aku masih belasan dan ya itu hanya sebentar. Cuman gitu aku ngerasain dan itu aneh, rasanya aneh, geli-geli aneh. Dan ya itu, tapi nggak mungkin dong sama kayak orang yang udah punya anak 1, 2 apalagi ya kan. Tapi bener aku nipel aku, tapi aku nggak mungkin nunjukin di kamera kecuali sama dokter yang mungkin bisa tanganin aku nanti kalau aku udah bertemu, dan dia mastiin kalau aku nggak sama sekali ngalamin ditukar putingnya yang seperti aku rasain. Kenapa puting aku ngerasa perih saat itu, dan lucunya aku cuma pikir aku diperkosa aja habis-habisan selama aku di kebun itu, bahkan aku dijual suami aku sendiri. Yang namanya itu Mas UM lah Haji itu. Entah itu nama benernya atau bukan. Karena banyak kabar yang berkembang, banyak cerita yang aku dengar kalau dia itu orang entah Korea, entah Jepang, itu gila, ya kan. Ntar aku disangka gila, jadi aku cukup ngomong di sini poin-poin pentingnya aja. Nah, setelah itu kembali ke tadi ya, ke ade ini. Dan setelah sampai aku habis bayar kondisioner aku, dia nggak ngomong apa-apa, cuman ya gelagatnya tetap sama, yang penuh dengan tatapan yang serius tapi gelagapan. Kan kentara orang kayak gugup, gugup, gugup takut, gugup nervous beda, ya kan. Gugup takut itu ya takut gitu kayak kelihatan. Biasanya tuh salah-salah. Kalau dia ngerjain apa, itu salah, salah, salah. Makin ditegur makin salah. Itu gugup takut. Kalau gugup nervous, kadang dia senyum sendiri. Kalau misalnya kamu ketemu seseorang yang kamu nggak nyangka bisa ketemu gitu kan. Jadi kan ada kayak kepicu adrenalin kamu, kayak nggak nyangka, hah masa iya dia, dan senyum-senyum sendiri. Jadi ekspresi mata kamu pasti akan sengaja ke samping karena kamu akan senyum-senyum sendiri, ya kan. Itu nervous karena senang ya. Tapi kalau takut itu beda, kamu akan kayak, dan seperti kamu punya efek yang kayak kamu tahan nafas gitu karena kamu takut sesuatu orang itu bisa baca dari kamu, atau yang kamu sembunyiin orang itu bisa tahu. Nah, itu sangat kelihatan. Dan bagi orang-orang yang di Ampana sana, kamu bisa cek dia di sana dia nggak tahu kalau dia cuma memang sengaja ada di sana atau dia bekerja di situ. Tapi kemarin aku ke situ dia nggak ada ya di toko itu. Jadi itu gila, hal tergila, dan aku nggak tahu apa penyebabnya sampai orang itu nukerin tulang aku sama orang itu. Kalau ya kayak gitu ya kan. Dan lagi pula aku mikir ya kan, sorry, kemarin aku dapat perlakuan yang gila, yang apa dari orang-orang, aku disangka gila dan sebagainya. Ternyata bukan karena aku gila, tapi karena semua taruhan ini, dan mereka nganggap aku itu jadi dia karena setelah ditukernya ini kita, ya kan. Dan itu bener-bener hal tergila yang kejadian di aku. Dia tuh nggak sekolah, dia tuh mabok-mabokan kerjanya, mungkin semua orang tahu walaupun dia jualan, ya kan. Aku bukannya buka aib dia ya kan, tapi nyesel aku kenapa dia nggak negor dan berusaha ngomong ke aku kalau dia itu temen aku, dan kenapa mereka sampai ikut ke sini dan ngomong soal gitu, bahkan nyebutin nama dia, nggak ragu nyebutin nama Justin. Entah Justin siapa, Justin banyak ya, Justin Bieber ada, Justin Timberlake ada, Justin siapa ya kan, atau Justin yang aku nggak pernah tahu. Sorry kucing aku teriak. Ini aku les, hai si hai, hai. Jadi dia itu ngomong sampai ke sini, kamu baru tahu aku yang nukerin kamu. Aku gini loh, aku itu dari dulu. Boleh kalian yang kenal aku juga komen di sini, silakan, nggak apa-apa, aku nggak peduli. Kalian lo tahu, aku ini tipe orang yang bener aku merhatiin penampilan, tapi gitu kayak kamu tahu sendiri ya kan,
kita punya budget untuk kita yang ngatur, kita tahu berapa budget kita untuk pengeluaran kita untuk jaga penampilan kita atau ya gitu lah, sekedar ini kan perawatan segala macam. Dan aku orangnya emang cuek, tapi ketika aku ngerasa butuh, misal aku harus ketemu dokter, aku harus wah ini udah nggak enak, ini harus aku pasti ke dokter, aku pasti nyari ahlinya, ya kan. Berikut kayak aku tuh cuek, kayak produk biasa aja gitu aku pakai. Tapi kalau bener-bener wah nggak bisa, aku harus nyobain produk yang lebih lebih ngefek dari ini, aku bakalan nyari dan beli, walaupun ya nguras habis-habisan duit aku, ya kan. Tapi itu terjadinya ya ketika aku bener mikir harus gitu kan. Nah, tapi aku bisa tahu orang yang misal ditukerin ke aku itu kayak apa. Orang itu yang kayak yang cuman modal sabun mungkin, pakai lotion juga lotion murahan. Kalau kamu jadi aku kira-kira kayak apa? Aku yang beli scrub nggak sembarangan, lotion nggak sembarangan, sampai yang mahal juga aku nggak peduli dengan duit, karena waktu itu aku masih punya duit, dan bertahun-tahun aku ngejalanin pola hidup dan kebiasaan yang kayak gitu, iya kan. Dan kamu tuker kulit aku, bahkan ada di Facebook aku udah post, kalau kalian lihat ya, tapi ini nggak begitu jelas di kamera, apa jelas nggak tahu, ini nggak begitu. Scare aku ini, aku dulu sempat 2016 kalau nggak salah, aku sempat kecelakaan, jatuh. Semua orang di sekitar rumah aku di Kilo 2 itu tahu, di samping depot Pertamina yang sekarang itu aku jatuh, kan jalannya menurun. Ini ada kalau lihat tuh manjang gini, jadi itu kegores, jadi kayak luka parut gitu kan. Aku itu terjun gitu, karena aku kan dari atas, jadi kayak wah bener curam gitu kan, dari ketinggian terusnya langsung ke rendah, terus pertigaan ya, perempatan tapi agak masuk ini perempatannya, jadi pertigaan. Nah, ada mobil Puso besar kan mau masuk ke depo, terus tapi itu besar dan agak kenceng, nggak begitu pelan. Kalau pelan parkir kan pasti aku kayak santai aja, tapi ini kayak yang agak kenceng juga, sambil jalan. Jadi aku dari atas itu mau ngerem dari atas, dan posisi hujan waktu itu. Aku buru-buru berangkat ke tempat kerja pagi-pagi habis dari bandara. Kenapa aku ngebut? Ya karena aku habis dari bandara jemput, aku cuma punya izin buat jemput pacar aku waktu itu di bandara, karena dia pesawat pagi, jadi aku bela-belain jemput dia ke bandara, dan aku naik motor. Dan itu aku langsung udah di tengah turunan ini, jalan yang menurun ini, aku udah kayak kalau misal bisa aku banting, setetok banting, karena pilihannya ada dua. Kalau akunya gesit bisa ngendaliin, ya bisa aja sih aku patah, langsung belok, langsung kayak ya udah langsung di jalan raya, nembus jalan raya lurus aja gitu kan. Tapi ini gimana kalau aku nggak bisa ngerem, dan di sana aku malah keseret sampai bawah gardan Puso itu, fatal kan. Jadi aku pilihannya gitu, dan itu di tengah-tengah, sebelum beberapa detik aja, kalau aku nggak ngerem paksa itu mungkin aku udah di bawah gardan. Jadi aku pilihannya gitu, jadi aku langsung ngerem dadakan, dan aku udah nggak mikir itu mana cakra mana, pokoknya aku rem langsung. Kaki aku sempat turun, sok-sok mau nahan gitu kan, mau belok gitu, tapi nggak bisa, dan aku keseret dan kepental. Jadinya motor itu masih aja ke bawah terus, karena banyak kan terus jalan, apalagi posisi jalan licin hujan kan. Jadi aku tuh banting diri aku, dan motor itu terus aja lucur ke bawah. Nah, dan aku beberapa meter dari motor itu, karena aku maksain buat jatuh di situ, daripada aku ngikutin motor malah ke bawah, bisa keseret dan bisa bertabrakan dengan truk Puso itu. Dan semua orang keluar, dan orang semua tahu celana aku sobek, dan ini luka ini ke parut aspal kasar itu kan. Di situ emang nggak jalannya, emang nggak licin jalannya, dan akhirnya aku nggak jadi kerja, aku malah pulang. Nggak mungkin aku kerja, berdarah-darah lutut aku juga ada sedikit karena sobek celana aku. Pulang lah, nggak jadi kerja. Aku cuma telepon di bos aku di tempat kerja, aku bilang sorry aku nggak bisa masuk kerja karena aku kecelakaan. Ya udah, dan akhirnya ya udah, jadi nyisain scare ya agak besar emang,
Tapi kalau diraba gini ya smooth karena aku taruh silikon gel waktu itu. Tapi tetap aja karena aku sambil di dapur nggak bener-bener yang aku rawat gitu kan, sambil masak sambil apa ya kena panas, aku taruh silikon gel tapi aku pakai sambil masak ya kena uap kena apa nggak ngefek ya kan, tapi tetap aja nyisain scare. Di Facebook aku ada beberapa foto aku yang nunjukin scare aku ini. Dan itu kalau kalian lihat di Facebook aku itu scare-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, beberapa minggu kemarin aku tuh sempat nyadar kalau scare aku tuh pindah. Kok perasaan di sini? Kok pindah sini? Aku bingung dong. Lah, tapi aku nggak ingat kalau di Facebook lama aku tuh ada foto-foto yang ngebuktiin scare aku ini. Nanti kemarin udah aku download foto-foto aku dari yang mulai kamera hasil jepretan kamera 360 sampai yang pakai kamera belakang ada kok. Jadi karena orang gini, aku disangkanya ngada-ngada. Terus dibilang gini, kamu itu foto kan berapa tahun dulu, 2017, 18, ya sekitaran itu. Sampai yang paling baru 2020, ya kan, terakhir di Bali. Nah itu masih normalnya aku rasa. Normalnya muka aku, segala macam kulit aku, ya kan. Oke, jadi aku sengaja buka Facebook lama aku, biar lihat semuanya. Jadi dari scare itu di foto di Facebook itu ada di kanan. Kenapa bisa pindah kiri? Gila kan? Jadi kalian yang bilang, mana mungkin kulit kamu dipindah ke orang lain? Buka di YouTube. Gimana itu skin, apa itu skin, atau kalau nggak bisa ini cangkok kulit gitu. Buka skin apa itulah gitu-gitu. Jadi ketahuan kalau secanggih itu, dan kamu yang tadinya aku nggak ini sama sekali ya, jadi terbuka otak aku dan aku jadi lihat kalau emang bener ada yang kayak gitu. Apalagi cuma persoalan muka, bibir, hidung segala macam, ya gampang aja gitu. Dan ada HIFU treatment yang bikin kamu nggak bangun-bangun udah nggak ada scare-nya, gila kan? Nah, jadi kalau yang komen itu hasil jepretan 360 dan itu bertahun-tahun dulu. Hey, ada kamera biasa dan kamera belakang. Samsung nggak tepo-tepo banget kan, apalagi kamera belakang, kamu gila. Dan kalau kamu bilang itu cuma foto, ada video juga. Aku benci ya, mereka udah nyuri, mereka udah giniin aku, praktek lagi segala macam. Ini udah kayak bahan percobaan aku, praktek ini udah segala macam, belum lagi organ, belum lagi ngerubah penampilan aku. Udah gitu mereka nginangin aku jelek lah segala macam lah. Dan setelah aku buka bukti-bukti yang ini loh aku dulu, kayak gini loh, kayak gini, kamu nggak percaya kayak gini gitu kan. Seandainya banyak sih file-file tapi di handphone yang udah nggak, dan nggak mungkin aku post foto telanjang aku. Itu pasti ketahuan dari mulai payudara, badan, kulit, ya kan. Itu pasti sangat-sangat ketahuan dan nggak bisa mereka bantah, ya kan. Mereka bantah karena emang benar kecurigaan aku. Jadi mereka bantah, dan orang yang kayak udah tahu akhirnya itu udah terkuak aku setelah aku ngomong, mereka no comment gitu, karena nggak mau ikut-ikutan, karena nggak mau, mungkin ya mereka tahu siapa yang ngelakuin itu dan orangnya pasti sangat berpengaruh ya. Jadi mereka kayak cuman diam aja, tapi ya ada sih kayak ngerasa bersalah, kayak misal aku jalan tiba-tiba ada yang maaf ya gitu, tapi aku bilang aku nggak butuh apa maaf atau rasa kasihan. Aku gini, udah terlanjur gini kan, tapi tolong dong orang-orang ini ngaku perbuatannya. Aku udah ngelapor, dan bayangin aku di polisi cuman ngelapor dan diterima laporan aku, tapi aku cuman kayak nyertain, aku tulis di secari kertas bahkan nama apa segala macam yang ngelaporin dan yang dilaporkan siapa, lalu kejadiannya gimana, kapan, gini. Nah udah selesai. Dan aku berharap, beberapa kali aku sempat online dan coba hubungi polisi yang nanganin aku ini, di Polres Sampana, namanya itu Fauzi. Dan lucunya dia cuman bilang, kamu kesini aja, langsung ke ini, kita udah limpahin ke sini mana gitu, ada bagian-bagiannya ya kan. Dan lucunya pas pertama kali ngelapor, aku pikir satu, aku perempuan, dua, kejadian itu udah hampir setahun lebih kemarin, dan itu masuknya ke ya walaupun pidana, tapi kan aku butuh seseorang yang ketika aku beberin semuanya itu yang nyaman, dan aku harapannya yang seorang perempuan yang benar ngerti perasaan kita sebagai perempuan. Nah, aku kayak ini dong, aku nyari bela-belain, aku sampai muter-muter sampai tembus di ruangan Wakapolresnya. Aku nyari
Karena dulu kan udah ke berapa kali, aku dulu kan sempat ngelapor pas udah ngelakuin habis dianiaya gitu, turun-turun dari gunung masih memar bengkak parah. Aku ngelapor, tapi apa yang Polres Ampana itu bilang? Kamu nggak bawa KTP. Jadi aku disuruh cari KTP dulu. Kan gila, sementara aku udah nyeri perutnya, aku udah capek, nggak tidur, nggak makannya cuman makan dikasih-kasih orang. Iya, aku sempat turun di Saluwaba, itu ada yang punya warung itu, tanyain deh, kenal di dekat lapangan. Ada warung kecil jualan gorengan apa kue-kue. Aku cuman dikasihin di situ makan, bayangin. Dan aku jalan kaki tergopoh-gopoh nyampe Polres. Dan apa mereka tak buat bilang ke aku, harus ada KTP baru bisa ngelapor. Itu jadi penyesalan aku juga. Kenapa waktu itu aku nggak gini ya, nggak bela-belain kalau aku tahu akhirnya kayak gini. Dan akhirnya aku tuh nyari dong kemarin di mana perlindungan perempuan gitu kan. Aku nyari ruangannya, tapi aku nggak ketemu. Jadi aku belok sana belok sini belok, pokoknya aku sampai tembus. Lucunya nggak ada yang berani kayak kamu salah masuk gitu, nggak. Bahkan bapak yang pakai baju kayak udah pangkatnya apa gitu, mungkin itu Wakapolres apa siapa, matanya sipit aja aku lihat, nggak berani negor aku. Jadi aku mana sih, aku lihat ininya di atas gitu kan, ini nama-nama apa, ini ruangan siapa gitu, aku cari yang perlindungan perempuan. Nah, nggak ada. Terus aku, gimana sih, kemana ini, kayak bilik aduan gitu, bilik aduan para kasus-kasus untuk kasus-kasus perempuan gitu kan. Nah, setahu aku gitu. Nah, aku mau ke situ, tapi nggak ada, nggak aku ketemu. Balik dong aku ke apa, SPKT SKPT bodoh apa itulah, yang untuk pelaporan umum gitu kan. Ya udah, aku balik ke depan samping pos jaga, masuklah. Tapi aku kayak, karena ini udah nggak baru kan, jadi aku udah ke rumah sakit dan jadi aku itu kayak yang udah tenang. Awal masuk sih sempat ngamuk, karena begitu aku masuk langsung kayak aku mau dicegat. Lah, kamu pernah ke Polres? Aku nanya deh, yang di pos jaga itu sebenarnya berapa orang? Paling banyak 4 atau 5, itu udah paling banyak. Gila, kemarin aku sampai ada mungkin 10 orang, belum lagi yang dari kantor itu lari-lari ke sini ke arah pos. Karena aku begitu masuk, mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana bu? Oh, aku nggak mau kalah ini. Karena dulu kan mereka alasan minta KTP segala macam, aku aja gak jadi ngelapor. Aku langsung teriak, aku bilang, kalian kenapa? Oh, kalian mau kayak dulu lagi ya? Mau cegat-cegat aku biar aku nggak ngelaporin? Kalian mau apa? Ini mau biar aku nggak gini, nggak dapat hak aku mau ngelaporin gini. Jangan lagi kalian buat kayak dulu ya. Diam akhirnya mereka. Karena aku udah kayak yang aku pikirnya aku mau kalah shock, aku mau kalah sok, nggak bisa aku kayak nantang mereka. Karena aku kan emang dulu kejadian kayak gitu. Yang ada apa? Sama juga sih, kayak nggak kurang lebih kayak sama kayak kemarin. Aku ngomong sama ini, ngomong sama itu, ujung-ujungnya nggak jelas aku ngelapornya sama siapa. Tapi ya udah, kemarin aku masuk itu SPKT, bodoh apa itu SPKT, KPT, pokoknya di tempat yang pengaduan itu ngelaporin sama si Pak Fauzi itu, udah ketemu kan. Udah lah, mau di gimana proses selanjutnya terakhir aku belum ke Polres lagi. Aku harapannya itu kadang aku online biar aku cek dia WA aku nggak, karena aku udah ambil nomornya ya kan, katanya biar gampang kamu ntar dihubungin. Tapi sampai hari ini akunya yang aktif ngubungin dianya malah nggak ada kasih tahu bisa kamu udah diproses. Cuman terakhir aku hubungin, dia bilang kamu tinggal mau ke apa itu, apa ruangan siapa gitu yang mungkin lebih spesifik nangani kasus aku ya. Jadi udah ya kayak gitu. Terusnya ya udah, aku harap cemas aja, tapi aku nih butuh kayak kayak proses selanjutnya apa, dan kenapa, kan aku udah kasih alamat orang si pelaku ini, kok nggak kesana, nggak berusaha nemuin seenggaknya. Waktu aku calling kemarin, oh ya kita udah ke rumahnya si ya yang kamu laporin gini ternyata dia tuh gini. Seenggaknya kan aku bisa ada, oh ya berarti polisi ngelakuin tugasnya ya dengan benar dong ya kan. Nggak yang kayak masa aku yang ngelaporin aku juga jadi polisinya. Aku ke rumah, misalnya aku ke rumah laki-laki ini, terus aku mau ribut-ribut percuma gitu aja, dan ntar aku malah dikira gila ya kan. Jadi aku mau, dan para dokter di luar sana, kenapa sih takut ketemu aku? Ada apa? Aku kan datang ke kalian minta dibantu, minta. Lagian kalian para dokter itu apa sih tujuan kalian jadi dokter? Aku boleh tanya nggak?
Kalau nggak untuk nolongin sesama, ya kan? Itu harusnya yang kalian punya. Mau dokter apapun kamu, ya kecuali dokter hewan ya, mereka nolongin hewan-hewan, ya kan, yang sakit, yang penyakitan, yang apa, yang cacat. Tapi kalau kamu dokter yang nanganin manusia, pasien kamu manusia, ya kamu harus punya namanya itu apa ya, jiwa penolong dari seorang dokter loh. Kayak kamu, jiwa kepedulian kamu di mana loh. Seandainya aku ini misal sama kayak anak kamu, anak perempuan kamu, dirubah mukanya, dirubah bibirnya, dirubah bentuk wajahnya, kamu gimana? Ya kan? Meskipun aku bukannya bilang agar aku bukannya sok kecanda atau aku bilang aku ini cantik banget, enggak. Tapi minimal pas aku ngaca, aku berapa kali, aku enggak yang tiba-tiba aku rasa-rasanya kayak enggak ngenalin aku, loh wajah aku kok gitu, bibir aku kok doer, loh tiba-tiba kok ini kan aneh gitu kan. Atau kulit aku misalnya tahu-tahu aku nggak punya scare, misal scare aku gini, loh gila kan bisa pindah. Itu ya yang nggak masuk akal, tapi kejadian. Terus aku mau nyalain siapa? Dan aku mau, selain apa yang terjadi di kemarin di kebunnya selama aku di Ngapana itu, ya kan? Pasti dong aku balik-baliknya ini kali. Pas udah gini aku dipukulin dan bengkak wajah aku, dan mereka manfaatin tuh buat operasi aku ketika aku bengkak. Nah, aku pikir sakit-sakit bengkak muka aku itu, aku pikir karena masih memar dari tendangan dia di rahang aku. Itu benar sakit. Dan coba lihat deh, gimana aku bilang gak ngerusak penampilan. Bibir aku sampai lebar. Kak, lihat deh, bisa separuh mata aku kalau kayak giniin. Gila kan? Dan itu ketika aku senyum, kayak kayak aneh. Kayak maksa gini, kayak cuman ketarik ke samping tapi nggak yang merekah. Foto-foto aku itu kan kayak ini itu masih rekat di sini, masih kayak nahan, jadi cuman gini, jadi merekah gitu senyum. Ini nggak cuman malah jatuh ke sini, ke bawah samping. Aneh ya. Dan kadang aku kedutan sendiri, mungkin dari proses penyembuhan itu sendiri. Kadang di sini nggak pindah dari ke sini, nggak dari belakang gini, apa dibelek juga kepalaku, ngerti banyak. Dan berapa bulan kemarin lucunya vagina aku tuh aku pikir mereka waktu aku tidur mereka cuma naruhin soda api kan gatal ya apa gimana gitu, punya efek. Jadi aku garuk di selangkangan aku, di area selangkangan yang V-nya gini, antara paha, sela-sela paha itu aku garuk sampai memerah, sampai apa itu lecet. Dan kayak ya sampai itu aku nggak ngira aku dioperasi. Sebulan dari sana aku kan masih dulu tuh awal-awal kedatang sini aku nggak pakai celananya, cuma satu kali celana pendek aja sama celana panjang satu yang beige. Itu pun aku gonta-ganti, kering pakai. Dan aku kebanyakan pakai dress atau daster ya kayak ibu-ibu. Jadi bayangin kalau aku malam tidur udah nggak sadar, udah tidur apalagi campur di bius, ya kan, ya nggak sadar aku gampang aja mereka buka pakai celana aja, tahu-tahu bolong pas bagian V-nya itu, pas bagian ininya itunya bolong, tahu-tahu mereka gunting dan mereka lubangin, iya entah, tunjukin celana aku yang pada bolong depannya itu. Mereka sengaja tadi udah perkosa, udah vagina aku diganti-ganti, nggak ngerti, katanya biar si Anu yang dapat, misal vagina siapa yang ditaruh di sana dan dia yang dapat. Setiap ada orang yang ngentot sama aku, sorry aku ngomong kasar ya, karena kamu tak ngerti dah orang kayak yang udah ngalamin segala peristiwa kayak aku, apa iya harus aku diginiin loh, aku dicuri organ, nggak mungkin dong, pasti berapi-api emosi dan sedih dan semuanya bercampur aduk, ya kan. Dan aku nemu tahu apa, setelah kejadian gatal-gatal selangkangan aku itu dan garuk sampai beluk, sampai luka, sampai yang ngeluarin sedikit darah gitu, dan apa yang terjadi, tapi aku nggak nemu, aku nggak yakin, aku nggak tahu itu dioperasi ya, karena aku nggak nemu bekas jahitan di permukaan kulit loh. Kan beda kan, orang sesar, orang operasi kan di permukaan kulit jahitannya. Kamu bayangin kalau dia jahitnya di bawah permukaan kulit, di daging, di jaringan itu, saraf-saraf di bawah itu daging, dan antara daging sama lemak itu dijahitnya. Jadi di atas permukaan itu kulit itu cuman misain
scare kayak garis gitu. Kayak pisau bedah itu yang sesmooth kayak gitu, goresan kayak gitu. Karena dijahitnya di bawah, ya kan? Nah, habis itu di HIFU treatment itu, sampai cuman memerah. Karena dia di lipatan kulit yang fatal kayak di paha itu kan kayak nggak ini kan. Jadi kayak memerah kayak yang cuman lecet gitu aja. Dan aku pikir itu cuman soda api loh. Ya kan? Coba deh yang tahu apa efek soda api, bubuk gatal segala macam itu kalau ditaruh ke kulit. Gitu yang aku pikir. Dan setelah aku sembuh dari itu, aku taruh salep segala. Untung sih ada yang di sini tuh, yang gendut-gendut itu. Ngasihin aku salep buat selangkangan. Tumben juga perhatian. Aku kasih sampai sembuh ya akhirnya. Mengering tapi tetap aja nyisain kayak hitam gitu garis gitu kan. Nah, yang aku pikir itu bekas sayatan dan dia tukar. Dan kamu tahu apa? Setelah luka itu sembuh, aku udah nemu, bahkan sampai sekarang kadang kalau aku lihat-lihat gini, ada putih 1-2 loh vagina aku, ada ubannya. Coba komen dong kalau yang tahu umur apa normal beruban di area ini via kamu, apa rambut di V kamu itu emang kadang di usia 30 itu udah beruban. Aku tanya dong. Walaupun enggak semua tapi cuman 1-2 gitu ada ubannya. Dan itu kayak aku nih ya aku nggak turunan, maksud aku sorry ya kalau aku pernah nonton bokep gitu tapi dia tuh yang kayak ya, brunette gitu misalnya kan, tapi dia loh nggak yang putih tapi hanya kayak emang sih agak kekuningan tapi ya putih, ya bener putih, bukan yang kayak aku mau bilang itu kayak karena dia blonde gitu dan akhirnya rambut bawahnya juga kayak kekuning-kuningan gitu. Bukan, itu putih, putih dan panjang. Kamu pikir apa coba? Jadi aku bener bingung dengan semua ini. Dan ya gitu sih. Dan ketek aku ini kalau kamu lihat sih ya biasa aja gitu kan. Cuman yang sekarang terasa itu kalau dulu 2 minggu mesti cabut, 2 minggu mesti cabutin bulu ketek. Setelah beberapa bulan ini dan dengar orang-orang ngomong, mereka bilang, kamu tahu aku lagi nyabutin ketek kan? Kamu tahu itu bukan ketek kamu. Ih, aku yang dapat gini-gini. Kepikiran dong aku nyari dong. Gimana bisa ketek aku ini dirubah? Terus aku cari dong. Tapi emang tuh ada bekasnya kayak gini. Bebayang, tapi sangat semut, sangat hampir gak bisa terlihat. Bebayang di area sini gitu. Bayang. Kayak kamu ngerti bantal yang kena ini air liur kamu pas kamu tidur. Nah gitu. Kayak ada spot gitu hitam bebayang. Dan bisa aja kalau ketek kamu ditukar dan itulah yang menyebabkan pasti kan ini kan udah nggak nempel gitu kan, udah nggak aslinya karena cuma ditempel ke sana dan jaringan di bawah sini udah nggak ini lagi dan nggak nyatu sama daging kulit kamu. Nah bayangin itu tuh udah berpengaruh pasti ke hormon kamu, ya kan? Hormon kan buat pertumbuhan rambut, buat apa segala macam itu hormon kan. Nah itu udah nggak berpengaruh dan buat ketek kamu jadi nggak yang dulunya kamu itu 2 minggu itu udah tebal bulu keteknya, udah rimbun di mana-mana, ya kan? Ini enggak loh. Itu yang perubahan paling gila yang aku rasain. Karena aku itu nggak pernah bisa hidup tanpa gunting, tanpa cabutan ketek. Dari aku usia mulai tumbuh bulu-buluan aku. Iya, aku nggak bisa hidup tanpa itu. Dimanapun, kapanpun, tetap aja. Aku harus punya pingset, gunting kuku, sama gunting rambut. Karena aku nggak suka cukuran. Kalau cukur aku anti karena ketika aku cukur itu tuh kayak tajam numpas numbuhnya. Bayangin, buat apa dia nukarin kulit ketek, vagina, payudara, buat apa? Coba. Dan mereka cuma bilang biar mereka yang dapetin aku. Dan aku itu bukan mau bilang aku di sini cantik dan seperfect itu ya, bukan. Tapi aku ya iya kulit aku emang putih gitu kan, dan aku nggak perlu ngomong
Aku udah berapa kali klinik, berapa kali aku masuk salon nggak kurang-kurang. Dan mereka tahu kemolekan tubuh aku, mereka tahu mulusnya kulit aku, mereka tahu. Dan aku nggak perlu membuktikan itu. Tapi please dong, yang aku nggak sukanya di sini, aku ngerasa kayak ini bukan diri aku lagi dan kenapa? Apa alasan kamu ngelakuin itu? Dan buat para perempuan di luar sana, kamu jangan pernah mikir ya kamu dekat sama seseorang dan kamu hidup sendirian dan kamu kamu sebisa mungkin kalau boleh kamu punya file. Entah gimana caranya, kamu punya bukti untuk rekam atau ngambil gambar dari setiap lekuk tubuh kamu, setiap ini kalau ataupun kamu check up ke dokter dan kamu punya hasil rekam medis kamu dan check up segala macam dan kamu simpan benar-benar dan kamu foto, kamu videoin segala macam. Biar apa? Biar kamu nggak kejadian kayak aku. Dan jika sesuatu ada yang kamu jangan deh deket-deket sama tenaga medis, sama apa perawat gila, sama yang kamu tahu misal dia dokter pun tapi dia punya habit yang kira-kira dia suka minum, dia suka beral, dia suka obat-obatan, jangan deh. Ya kan? Lagian seorang dokter yang baik gak mungkin punya habit yang kayak gitu. Dia narkoba misalnya dia ini, ya kan? Itu berarti harusnya aku aja nggak dokter, tapi aku berusaha mempengaruhi di lingkungan sekitar aku walaupun baru beberapa tahun ini aku begitu sadarnya. Kayak berusaha kayak aku bagi atau aku sharing semua pengetahuan aku tentang pola hidup, pola makan apalagi ya kan kayak kayak dulu orang gini, kalau diet aku nggak mau diet, mahal soalnya. Beli buah berapa coba? Apel itu berapa coba? Anggur itu berapa coba? Belum lagi eh ke gym berapa coba? Jadi member di gym itu berapa? Hey, itu salah. Jadi aku berusaha matahin gitu. Yang eh, orang-orang yang punya pikiran kayak gitu. Karena dan aku bukan cuma asal ngomong, aku kalau fokus bener aku target gitu, aku turun berapa kilo, aku bisa capai itu dengan aku ngurangin pengguna gula, garam karena aku itu paling cepet dan aku toksin. Aku banyak makan sayur, aku tetap makan ikan, daging, buah, lauk segala macam. Tapi gorengan sesekali, tapi itu bumbunya aku garam dan gula karena itu berpengaruh katanya ya dan emang benar terbukti. Dan sebisa mungkin aku makan lauk dan banyak bumbu kayak serai, lengkuas, jahe apalagi aku paling suka jahe. Jadi aku masukin dan ada lauk, ada sayur aku campur-campurin dan itu ngefek ke tubuh aku. Bener jadi detox, kencing aku bener ngeluarin bau yang enak karena rempah-rempah masuk ya kan. Dan terbukti hanya dalam 2 minggu aku bisa sampai tulang aku gini. Dan aku workoutnya gila. Aku kalau bener target tapi aku workout itu nggak pakai waktu. Tengah malam aku pulang kerja nggak bisa tidur aku workout sendiri di dalam kamar. Nggak mesti pakai trainer atau pelatih, nggak. Aku joget-joget aja. Aku push up, sit up segala macam. Tapi sit up paling malam. Push up aku lebih suka. Nah, terus aku apa ya kayak kamu sekedar buka di handphone. Kebetulan ya kalau punya wifi lebih enak lagi kamu tinggal zumba aku ikut mau workout ala-ala tentara juga aku buat. Ya, aku ikut aku contoh semuanya dan itu benar berhasil loh. Dan sore ketika aku misalnya nggak ada kerjaan kalau sore, ya udah aku ke taman sambil jogging, ada jogging tracknya. Ya udah rame-rame sambil cuci-cuci mata ya kan. Tapi itu sangat ringan bagi aku, walaupun aku target, tapi itu begitu ringan untuk aku kerjakan dan berhasil gitu kan. Jadi kalau dibilang, kamu ngomong-ngomong aja, udah aku buktiin. Dan ya dulu juga kalau bilang jadi apa yang baru sekarang ini ya atau beberapa tahun ini apa namanya vegetarian. Aku udah nyoba karena aku punya ini kelihatan kan di kamera. Aku nggak tahu ini kata dokter timbunan lemak dan ini dari gen ibu aku. Jadi aku udah dari belum punya laser masih zaman nggak usah ini pakai efek-efek apa nirusin nggak usah biar aja black muka aku gak apa-apa. Ini kok soalnya ini handphone aku kan dihack jadi tahu aku kok bisa panjang kelihatan panjang eh ini aku biarnya nipu orang-orang di luar sana. Padahal ketika bertemu baru lihat wajah aku tuh aslinya emang kayak kepotong rahang aku dan lebar gitu kan karena udah dikerjain. Nah ya jadi aku udah masih zaman koterisasi udah koterisasi koter ya koterisasi nggak tahu dari mana istilah itu koter masih koter itu kayak wah itu paling gila
Kalau laser CO2 itu laser-laser yang sekarang itu masih mending. Karena dia bener-bener yang kalau yang masih kotor itu gila. Kamu kayak disundut rokok tahu, tapi rokoknya yang kecil. Jadi kayak bener-bener yang bara terus gitu. Dan itu sakit, sakit, sakit sampai sampai cucuran air mata aku. Kemarin juga yang udah laser ini juga tapi lebih lebih apa ya, lebih fokus aku rasa dan lebih deep. Jadi kayak lebih nembak gitu ke dalam. Karena ini tuh kalau dibilang kayak dia kan kadang melebar. Terusnya bertambah. Dia tuh bukan yang kayak cuman jerawat gitu kan, bentol dia kalau jerawat kan bengkak gitu kan di luar permukaan kulit. Ini tuh kamu lihat kecil, tapinya itu di dalam kayak berakar. Jadi kalau kamu laser ya harus di pusatnya benar-benar nembak ke dalam dan harus ditahan beberapa detik mungkin ya kan supaya bisa membunuh akarnya dan pertumbuhannya nggak cepet. Karena itu kan dari dalam dia nggak bisa hilang gitu aja. Makanya terakhir aku